Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Baiklah sahabat, langsung saja pada video kali ini kita akan belajar bagaimana praktek sholat duha. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam sholatnya, maka kita persiapkan terlebih dahulu bagaimana niatnya. Niat sholat duha adalah usolli sunnatad duha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya untuk sahabat ketahui bahwasanya sholat duha ini tidak disunahkan untuk dikerjakan berjamaah. Jadi sunnahnya sholat duha ini dikerjakan sendiri-sendiri. Selanjutnya setelah kita siap dengan niat sholat duha, maka kita memulai masuk ke dalam sholat dengan membaca takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram itu, mulut kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, seraya hati kita menghadirkan niat. Dan disunahkan pula untuk mengangkat kedua tangan. Jadi kita angkat kedua tangan sambil mengatakan Allahu Akbar, dan saat itu juga hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi. Selanjutnya, setelah kita selesai takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah kita membaca doa iftitah, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita disunahkan untuk membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran. Nah, dalam hal sholat duha ini, kita disunahkan pada rakaat pertama membaca surat As-Sams, Wasamsi wa duhaha. Memang agak panjang surat ini. Dan pada rakaat yang kedua, kita disunahkan membaca surat Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Laili idza saja. Ada juga ulama lain yang mengatakan bahwasanya pada rakaat yang pertama kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua kita disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi kita ambil contoh saja, kita membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Setelah selesai baca surat, kemudian kita ruku sambil membaca takbir Allahu Akbar. Pada posisi kita ruku, kita membaca doa Subhana rabbiyal adimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita bangun dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu, kita sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Pada posisi sujud yang pertama, kita membaca doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita
duduk di antara dua sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Pada posisi duduk kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud yang kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar. Pada posisi sujud yang kedua kita membaca doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu kita berdiri untuk rakaat yang kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan membaca surat ataupun ayat dari Al-Quran. Kita ambil contoh surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita ruku sambil membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian pada posisi ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu kita bangun sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Pada posisi sujud kita membaca doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk di antara dua sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu kita sujud lagi yang kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar. Pada posisi sujud yang kedua kita membaca doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu kita duduk tasyahud akhir sambil membaca takbir Allahu Akbar. Nah, pada duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir, posisi duduk kita seperti ini. Artinya kaki kiri kita tarik keluar, ditumpangi kaki kanan dalam posisi berdiri seperti ini. Kemudian pantat kita langsung nempel ke tanah atau ke lantai. Setelah itu kita membaca doa tahiyat At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah sahabat, ketika kita mengucapkan illallah ini, kita disunahkan untuk meluruskan jari telunjuk tangan kanan kita, seperti ini. Itu sebagai isyarat bahwasanya Allah itu Esa. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sahabat, apabila kita mencukupkan bacaan sholawat kita sampai di sini saja, maka itu boleh. Jadi setelah ini, sampai di sini kita langsung salam, itu boleh. Namun alangkah baiknya jika sholawat kita sempurnakan sampai akhir. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Setelah itu selesai, maka kemudian kita membaca salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah, sambil kita menoleh ke arah kanan. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, sambil kita menoleh ke arah kiri. Setelah kita selesai membaca salam, artinya salat kita sudah selesai. Kemudian kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan untuk berdoa dengan bacaan doa yang biasa dibaca setelah sholat duha. Doanya seperti ini. Allahumma inna duha'a duha'uk, wal baha'a baha'uk, wal jamala jamaluk, wal quwwata quwwatuk, wal qudrata qudratuk, wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizki fis sama' fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana qalilan fakathirhu, wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Allahumma atini ma ataita ibadakas sholihin. Itu saja doanya sahabat, dan ini adalah bacaan doa tadi dalam tulisan Latin. Artinya doa tersebut adalah, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, dan penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rizkiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila jauh, maka dekatkanlah. Dan apabila sedikit, maka perbanyaklah. Dan apabila haram, maka sucikanlah. Dengan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatanmu, dan kekuasaanmu. Wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin, Allahumma amin. Jadi demikian sahabat video mengenai bagaimana praktek sholat duha 2 rakaat. Selanjutnya apabila sahabat misalnya ingin sholat duha 4 rakaat, maka setelah selesai 2 rakaat yang tadi, sahabat bisa menambahi 2 rakaat lagi, sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan jika ingin 6 rakaat, maka setelah 4 rakaat yang sebelumnya, sahabat bisa menambahi 2 rakaat lagi. Dan jika sahabat ingin yang sempurna, yaitu 8 rakaat, maka setelah 6 rakaat, ditambahi 2 rakaat lagi, sehingga mencapai 8 rakaat. Jadi demikian sahabat, semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan satu dari sekian amalan sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sangat menganjurkan kita untuk senantiasa melakukannya setiap hari. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum melaksanakan sholat duha adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana wasiat Rasulullah kepada sahabatnya ini juga ditujukan kepada kita umatnya. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, siyami thalathati ayamin min kulli syahrin, wa rak'atay duha, wa an utira qabla an anama. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadaku 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari, dimulai ketika matahari mulai naik sepenggalan atau setelah terbit matahari, yaitu sekitar jam 7 sampai sebelum masuk waktu zuhur, ketika matahari belum naik pada posisi tengah. Namun alangkah lebih baik apabila dikerjakan setelah matahari terik. Sholat duha sekurang-kurangnya terdiri dari 2 rakaat.
Tidak ada batasan yang pasti mengenai jumlah maksimalnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apapun amal ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam pasti memiliki keutamaan dan keistimewaan, termasuk ibadah solat duha. Dari banyaknya keutamaan solat duha, berikut ini akan kami sampaikan 9 keutamaan dan manfaat ibadah solat duha. Yang pertama, mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dosa merupakan ganjaran yang kita dapatkan setelah melakukan kesalahan yang melanggar syariat. Dosa ini bisa berupa dosa-dosa kecil, bahkan dosa besar. Pada dasarnya, manusia adalah tempatnya salah dan dosa, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa hambanya, jika mereka mau bertaubat dan tidak mengulangi semua kesalahannya, maka dosa mereka pun akan diampuni. Dan salah satu cara kita untuk menebus dosa-dosa tersebut adalah dengan cara melaksanakan ibadah solat duha. Seperti yang disebutkan dalam hadis, "Man hafazu ala syuf'atid duha, ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mislu zabadil bahri." Barang siapa yang menjaga solat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Sudah jelas disebutkan dalam hadis ini bahwasanya keutamaan solat duha bisa menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Yang kedua, rezeki akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki inilah yang bisa membantu setiap manusia untuk bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Meskipun begitu, rezeki tidak terbatas pada harta dan kekayaan saja, melainkan kesehatan hingga keluarga yang soleh pun merupakan salah satu bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari kita manusia seringkali meminta kecukupan rezeki, namun hal itu bukanlah sebagai masalah, karena memang setiap kita manusia membutuhkannya. Bagi siapa saja yang ingin dicukupkan rezekinya di dunia, maka lakukanlah solat duha dengan rutin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya akan aku cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki seseorang yang mau melaksanakan solat duha 4 rakaat. Bahkan rezekinya akan terus mengalir di sepanjang hari ketika pada pagi harinya orang tersebut melakukan solat duha. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang sudah mampu melaksanakannya. Bahkan haji pun merupakan salah satu dari rukun Islam. Meskipun begitu, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah tersebut dan mendapatkan pahalanya. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan ibadah haji perlu banyak hal yang harus dipersiapkan. Meskipun demikian, ada satu cara yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Salah satunya adalah dengan melakukan ibadah solat duha. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengerjakan solat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia solat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Dari riwayat ini sudah jelas sekali dikatakan bahwa orang yang duduk mengingat Allah setelah melaksanakan ibadah solat subuh, lalu melaksanakan solat duha meskipun hanya 2 rakaat, pahalanya sudah sangat sempurna, bahkan setara dengan pahala orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Yang keempat, akan mendapatkan istana emas di surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua umat Islam pasti ingin masuk surga.
Bahkan banyak orang-orang yang berlomba melakukan kebaikan dan amal soleh agar bisa mendapatkan jaminan surga dan bisa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaan dari mengerjakan ibadah sholat duha yaitu bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Bahkan dengan sholat sunnah ini kita bisa dibuatkan istana di dalam surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangun baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Tak hanya dibuatkan rumah di surga, bahkan kita pun sudah pasti akan dibukakan pintu di surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan sholat duha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, akan menjadi orang yang paling beruntung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapa yang tidak ingin menjadi orang yang beruntung di setiap urusannya? Orang yang beruntung tentunya adalah orang yang sudah diridhoi setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa mendapatkan keberuntungan ini, namun kita bisa mendapatkan keberuntungan dengan melakukan ibadah sholat duha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Yang keenam, akan dimudahkan segala urusan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi rahasia, dan bahkan umat Islam pun percaya dan sudah terbukti bahwasanya sholat duha bisa mempermudah segala hajat. Misalnya saja ketika kita ingin rezeki dilapangkan, tubuh kita disehatkan, hingga didekatkan dengan jodoh sekalipun. Dengan melaksanakan sholat duha, apa yang kita inginkan semakin dipermudah urusannya, sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan sholat tersebut benar-benar ditujukan untuk Allah, dilakukan dengan ikhlas, semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah. Jika Allah sudah ridho, maka apapun akan jadi lebih mudah. Yang ketujuh, terhindar dari sifat lalai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat duha pun bisa menjadi tanda bahwa kita bukan termasuk orang-orang yang lalai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedelapan, akan mendapatkan pahala sedekah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu, sedekah merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah dan mendapatkan pahalanya. Bahkan meskipun kita tidak punya banyak harta, namun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Salah satunya dengan melakukan ibadah sholat duha. Dengan melakukan ibadah sholat duha, kita sudah bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim.
Yang kesembilan, akan dimasukkan ke dalam ahli taubat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka langkah yang harus kita lakukan untuk mendapat rahmat dan ampunan Allah adalah tentunya kembali dengan cara bertaubat kepada Allah. Taubat yang dengan sebenar-benarnya dan tentu dengan sesungguh-sungguhnya. Ada salah satu keutamaan dan pahala ketika kita melakukan sholat duha. Salah satunya adalah sholat duha merupakan salah satu bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang yang bertaubat yang memelihara sholat duha, karena sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 9 keutamaan dan manfaat melakukan ibadah sholat duha. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang ahli duha, sebagai hamba yang mampu untuk melakukan ibadah sholat duha pada setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.